Nah, di dalam tasyahud akhir bacaannya tasyahudnya sama yang tadi. Nah, salawatnya pun sama yang tadi juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Diteruskan dengan salawat yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah, itu yang kita kenal sudah. Nah, membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina, itu ada beberapa pendapat ulama. Ada yang mengatakan, nah, disunatkan menambah kalimat sayyidina, baik untuk Nabi kita atau untuk Nabi Ibrahimnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nah, ada yang mengatakan ada sunat membuat sayyidina itu di antara kalangan ulama kita. Artinya ulama ahlu sunnah, ada yang mengatakan sunat, ada yang mengatakan kada usah bersayyidina itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, kedua-duanya itu ada mempunyai dasar alasan, nasnya ada, terserah anak umpat yang mana. Namun kebanyakan dari ulama ahlu sunnah mengikuti pendapat yang membuat sayyidina itu kebanyakannya. Salam ala nabi khairil anam wal ali washabil kiram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi'ulumih. At-tasyahhudu, kemudian tasyahud. Thumma yatashahhadu fir rak'ati tsaniyah at-tasyahhud al-awwala. Kemudian bertasyahud orang yang sembahyang itu pada rakaat yang kedua akan tasyahud yang pertama, tasyahud awal. Tasyahud itu adalah bacaan yang kita ketahui mulai at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tasyahud marahnya. Nah, sesudah itu thumma yusalli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Kemudian sesudah membaca tasyahud tadi lalu membaca salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa yad'u yadahul yumna ala fakhidihil yumna wa yaqbidu asabi'ahul yumna illa al-musabbihata wa yushiru biha inda qawlihi illallah. Dan meletakkan dia akan tangannya yang kanan di atas pahanya yang kanan waktu duduk tasyahud itu. Tangan kanan diandak di paha kanan. Wa yaqbidu, dan dia menggenggam akan jari-jarinya yang kanan, digenggam jari yang kanan ini digenggam. Illal musabbihata, kecuali telunjuk dibiarkan. Telunjuk dibiarkan, yang lainnya digenggamnya.
diandak di paha kanan, digenggam. Kecuali ini dilepas. Dan dia mengisyarat dengan telunjuk ini ketika mengata illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, diangkat telunjuknya. Wa yajlisu fi hadzal tasyahudi, dan dia duduk pada ini tasyahud awal tadi, ala rijlihil yusra, atas kakinya yang kiri, kama bainas sajdatain, sebagaimana duduk antara dua sujud, yang dikenal dengan duduk iftirash ngarannya. Duduk antara dua sujud itu sama dengan duduk tasyahud awal. Wa fit tasyahudil akhir, dan pada tasyahud akhir. Pada tasyahud akhir, nah bacaannya kayak tadi juga, at-tahiyyatul juga sampai seterusnya, dan itu sama dengan Fatihah, artinya jangan kurang hurufnya, jangan kurang tasdidnya. Nah, karena itu termasuk bacaan yang rukun qauli. Nah, sama halnya dengan kita baca surat Fatihah, jangan kurang hurufnya, jangan kurang tasdidnya, sebagaimana yang adanya itu. Nah, di dalam tasyahud akhir, bacaannya tasyahudnya sama yang tadi. Nah, salawatnya pun sama yang tadi juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Diteruskan dengan salawat yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah, itu yang kita kenal sudah. Nah, membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina, itu ada beberapa pendapat ulama. Ada yang mengatakan, nah, disunatkan menambah kalimat sayyidina, baik untuk Nabi kita atau untuk Nabi Ibrahimnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nah, ada yang mengatakan kada sunat membuat sayyidina itu di antara kalangan ulama kita. Artinya ulama ahlu sunnah, ada yang mengatakan sunat, ada yang mengatakan kada usah bersayyidina itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, kedua-duanya itu ada mempunyai dasar alasan, nasnya ada, tasarah anak umpat nang mana. Namun kebanyakan dari ulama ahlu sunnah mengikuti pendapat yang membuat sayyidina itu kebanyakannya. Wabit tasyahudil akhir, dan pada tasyahud akhir, yastakmilud du'a, dia menyempurnakan akan doa al-ma'sura yang datang dari Rasul, ba'da shalah, sesudah salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sesudah innaka hamidum majid, nah di situ kita disunatkan berdoa. Doanya tasarah kita asal bahasa Arab, baik doa ulahan seorang atau doa ulahan para ulama, asal bahasa Arab aja. Nah, cuma kita disuruh yang lebih baiknya itu doa yang dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu lebih baik daripada doa ulahan yang lain-lainnya. Seperti Allahumma ghfirli, Allahumma ghfir lima qaddamtu wa ma akhartu, itu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asrabtu wa ma anta alam bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Nah, itu sekurang-kurangnya satu doa itu. Ditambah lagi dengan doa Allahumma tsabbit qalbi ala dinik.
atau ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, itu pernah juga dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Nah, ada juga itu. Ya sekada-kadanya ada satu doa kita baca dalam tasyahud. Wa indal huwiyyi ila ruku', dan ketika turun kepada ruku'. Kan angkat tangan juga kalau itu. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar ruku'. Nama angkat tangannya itu sunat. Wal jalsatu litasyahudil awal, duduk bagi tasyahud awal itu sunat. Wat tawarruku, duduk tawarruk. Wal ibtirasu, duduk ibtiras itu hayatun, sunat hayat tabi'atun, yang mengikuti lil jilsati, bagi cara duduk. Jadi duduk tasyahud awal itu termasuk sunat. Duduknya, lain bacaannya, duduknya itu sunat. Mengenai duduknya itu diri lagi. Jadi duduknya macam itu. Kalau tasyahud awal duduknya ibtiras, karena kita bakal berdiri, itu lebih mudah daripada duduk tawarruk tadi. Bal huwa mustaqirrun, bahkan dia tetap di tasyahud akhir itu. Wa yadha'u rijlahul yusra, dan dia meletakkan kaki yang kiri kharijatan, keluar, min tahtihi, dari bawahnya. Wa yansibul yumna, dan menegakkan telapak kaki kanannya, ditegakkan supaya jari ini ditikin supaya menghadap kiblat juga. Nah, jadi telapak betis kanannya ditegakkan, ditikan supaya jari-jari seluruhnya menghadap kepada kiblat. Summa yaqul, kemudian dia mengatakan assalamualaikum warahmatullah. Nah, assalamualaikum warahmatullah. Wa yaltafitu, dia menoleh yaminan ke kanan, bihaitsu yura khadduhul aiman, sekira-kira dilihat pipi kanan oleh orang yang di belakang. Menoleh benar artinya tuh. Nah, assalamualaikum warahmatullah. Pipi kanan kita kelihatan orang yang di belakang. Yang berbahaya menoleh. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau kelihatan kayak itu di belakang. Wasimalan kadzalik, dan kiri pun demikian. Nah, dilihat orang pipi kiri, dilihat oleh orang belakang. Wayanwi bisalam, dan dia berniat dengan salam itu. Ini sunat juga nih. Sunat dia berniat dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi itu, man ala yamini, akan orang yang di sebelah kanannya, minal malaikat, dari malaikat, wal muslimin, dan muslimin, fil ula, pada salam yang pertama. Wayanwi misla zalik, dan dia berniat seumpama demikian, pisaniyah, pada kali yang kedua, sama niatnya. Assalamualaikum. Jadi assalamu itu hendaknya wajah kita masih ke arah kiblat. Assalamualaikum, nah kumnya hanyar. Assalamualaikum warahmatullah. Siapa diberi salam ini siapa? Nah, orang di sebelah kanan, muslimin dan muslimat, dan para malaikat. Nah, sebelah kiri kayak itu juga. Wala yarfa'u sauta, dan dia tidak menyaringkan suaranya, illa biqadri ma yusmi'u ruha, kecuali sekedar dia memperdengarkan akan dirinya sendiri. Cukup seorang mendengar assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kecuali imam, nah itu didengar oleh makmumnya. Al-manhiyatu, ini larangan-larangan yang dikerjakan dalam sembahyang. Kada boleh artinya dalam sembahyang melakukan hal-hal tersebut ini. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil hakin wal hakib wal hazik wa an salatil ja'i wal mutalsim wal mutalsim. Nah, wal mutalsim.
Fa ammal hakinu faminal baul wal hakibu faminal ghaid wal haziku sahibul khufid dayyik fa inna kulla dzalik yamna'ul khusyu'a. Rasulullah melarang sembahyang ma'arid bakamih. Ini artinya kalau kita hendak bakami, nah jangan sembahyang dulu, kamihakannya dulu, kamihakan dulu, qadha hajat. Rasulullah melarang pula orang yang sembahyang itu memakai khuf yang sempit. Kita di sini gak ada dapang nang khuf itu. Orang-orang Arab sana musim dingin, mereka sembahyang itu memakai khuf semacam sepatu. Karena mun itu sempit kena terganggu juga sembahyang. Nah, fa inna kulla dzalik, karena itu seluruhnya yamna'ul khusyu', akan mencegah datangnya khusyuk. Nak kami, bisa bayangkan sambil ma'arid nabak kami, kawalah khusyuk sembahyang. Wa fi ma'nahu, pada makna tersebut, al-ja'i'u, orang yang lapar. Orang yang lapar. Wal mutalthimu, orang sembahyang menutup mulutnya. Sembahyang itu jangan ditutup mulutnya, jangan bermaskar sembahyang artinya. Jadi bermaskar itu di luar sudah masuk sembahyang, dipacul, dilepaskan maskar itu, karena itu perkara yang dilarang oleh Nabi kita. Wa fuhima nahyul ja'i, dipaham larangan yang lapar tadi, min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, iza hadaral asha wa uqimatis shalah fabda'u bil asha. Bila sudah dihidangkan makanan dan dikamat sembahyang, mulailah dengan makanan. Nah, kayak kita buka puasa tuh sudah siap, nah di besaprah sudah segala makanan. Bang orang sembahyang gak dulu maghrib atau makan nih gak dulu, ini sudah 12 jam gak ada makan lah. Sudah 12 jam gak ada makannya, mau sembahyang makanan kayak ini dilihat, dicium baunya terganggu. Nah, disuruh Nabi kita makan dulu, makan dulu. Nah, hanya sembahyang, supaya sembahyang jangan kepikiran lagi makanan itu. Amunnya kada mengganggu ya baik sembahyang. Amunnya kada mengganggu, ini untuk orang-orang yang terganggu dengan makanan itu. Kalau nya kada terganggu dengan makanan itu, nah jauh lebih baik ini mendahulukan sembahyang daripada makanan tadi. Wan nahyu anit talassumi min hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, min hadisi, dari hadis, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyughattiyar rajulu fahu bis shalah. Nabi kita melarang bahwa menutup seseorang akan mulutnya pada sembahyang itu. Ini mesti dibuka mulutnya. Wa qala al-Hasanu, berkata Hasan Basri, kullu salatin, tiap-tiap sembahyang, la yahduru bihal qalbu, yang tidak hadir pada sembahyang itu hatinya, fahiya ilal uqubati asra'u, maka sembahyang itu lebih segera, artinya kepada siksaan. Artinya sembahyang kita nang hatinya kada hadir, itu jangan hendak berharap dapat pahala, bahkan kira-kira siksaan lebih cepat datang kepadanya daripada pahala itu. Kullu salatin, tiap-tiap sembahyang, la yahduru fihal qalbu, yang tidak hadir pada sembahyang itu hatinya, fahiya ilal uqubah asra'u. Wa yukrahu aidan, dan dimakruhkan pula, ayyam puha fil ardi, bahwa dia meniup pada bumi, inda sujud, ketika sujud. Kan nak sujud nih, turun sujud, melihat pina berdebu nih,
Nabacang disujutin bina badabu, ditiupnya, nah itu makruh juga, jangan juga. Wa ayyusawwiyal hasa biyadih, dan bahwa dia meratakan kerikil dengan tangannya. Ini hendak sujud, kerikil banyak di mukanya pina kada ta'a, nah diratakannya dulu, nah jangan juga itu. Wa yastanida fi qiyamih, dan makruh juga bahwa bersandar seseorang pada berdirinya ila haitin, kepada dinding. Sembahyang di pembelakangan di masjid, imam panjang mana bagi surah, bersandar nah di belakangnya. Nah, kalau sandarnya itu sandar bujur, artinya kalau dinding itu rubuh, rabahnya itu kada sah sembahyangnya. Wa qala ba'du salaf, dan berkata sebagian ulama terdahulu, arba'atun fis salah minal jafa, ada 4 perkara di dalam sembahyang itu yang dianggap tidak beradab. Pertama, al-iltifatu, menulih. Dalam sembahyang itu menulih, memang kada membatalkan itu, cuma itu kada beradab, bahkan dimakruhkan. Sembahyang misalnya kita, ada orang datang di higa kita, kada batal, kada, cuma menulih itu al-iltifat. Wa mashul wajhi, menyapu muka dalam sembahyang, misalnya sujud ini ada debu-debu, kalau habis sujud disapunya mukanya, nah, menghilangkan debu, nah itu termasuk kada beradab juga. Wa taswiyatul hasa, meratakan kerikil-kerikil tadi. Wa antusalliya bitariki man yamurru baina yadaik, dan engkau sembahyang di jalan orang yang lalu lalang di hadapan engkau. Sembahyang di muara lawang atau parak lawan lawang, orang keluar masuk melewati seorang, nah itu sembahyangnya itu termasuk kada beradab ngarannya. Tamyizul faraid was sunan, membedakan yang fardu-fardu dan sunat-sunat. Ma taqaddama yastamilu ala faraida wa sunanin wa hayatin, yang terdahulu keterangan kita tadi itu mengandung yang fardu, mengandung yang sunat dan hayat. Kita baca tadi tasyahud macam ini, keterangan-keterangan tuh, minggu dahulu sujud macam itu. Nah itu ada yang fardu, ada yang sunat. Nah kita disuruh membedakan. Jadi kita mesti tahu sembahyang itu mana gerakan yang fardu, mana gerakan yang sunat. Nah kalau kada kau membedakan itu kada sah sembahyangnya. Kecuali dianggapnya fardu semuaan, nah itu boleh aja. Ini kada kau membedakan, nah mana yang sunat sembahyangnya, nah mana yang fardu. Ibtitah tuh fardu kah sunat kayaknya kada tahu, anggapnya fardu juga, nah itu kada apa-apa. Kalau menganggap nang fardu sunat, nah itu kada sah sembahyangnya. Nah jadi dibedakan mana fardu yang mana sunat. Pas sunanu, bermula yang sunat-sunat, minal af'al, daripada perbuatan raf'ul yadain fi takbiratil ihram, mengangkat 2 tangan pada waktu takbiratul ihram, itu sunat. Allahu Akbar, nama angkatnya ini sunat. Ibaratnya kada beangkatan, ya kada mengganggu sahnya sembahyang. Sunat mengangkat itu. Wa indal huwiyyi ila ruku', dan ketika turun kepada ruku', kan beangkat tangan juga kalau itu. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar ruku'. Nama angkat tangannya itu sunat. Wal jalsatu litasyahudil awal, duduk bagi tasyahud awal itu sunat. Wat tawarruku, duduk tawarruk. Wal ibtirasu, duduk ibtiras itu hayatun, sunat hayat, tabi'atun, yang mengikuti lil jilsati, bagi cara duduk. Jadi duduk tasyahud awal itu termasuk sunat. Duduknya, lain bacaannya, duduk itu sunat. Mengenai duduknya itu duduk ibtiras, itu tambahan sunat lagi.
Kalau nya bersila bolehnya juga. Tasawuf awal itu bersila misalnya. Ini sudah melaksanakan satu sunat. Sunat tasawuf awal itu dibaca waktu duduk. Nah kalau nya duduknya duduk iftiras, berarti ada menambah sunat lagi dari duduk itu. Tasahud akhir itu wajib duduk. Tasahud akhir duduk bersila kak, duduk kayak apa, asal duduk aja. Cuma andai kata dia pakai duduk tawarruk, nah itu tambahan sunat lagi. Watarkul iltifat, meninggalkan menulih ke kiri ke kanan tuh hayatun lil qiyam, sunat hayat bagi berdiri. Wa tahsinun, membaguskan li suratihi, bagi rupanya berdiri itu. Wasunanu minal azkar, yang sunat-sunat daripada zikir, du'aul istiftah sunat. Wa ta'awudhu sunat juga, membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim sunat juga. Wa qaulu amin sunat juga. Wa qiraatus surah, membaca surah rakaat pertama rakaat kedua sunat bagi imam dan orang yang sembahyang sorangan. Wa takbiratul intiqal, takbir waktu berpindah dari satu rukun ke rukun lain itu sunat juga. Wa zikru fir ruku, bacaan dalam ruku. Was sujudi, dalam sujud. Wal i'tidali, i'tidal. Wat tasyahudil awwali, tasyahud awal. Was salati fihi, bersalawat pada tasyahud awal. Ala nabi salawatullah alaih sunat juga. Wad du'ai, du'a fit tasyahudil akhir sunat juga. Wat taslimati saniyah, salam yang kedua. Hadhihi sunan, ini adalah sunat-sunat semua. Nah, wa ma'adaha, dan yang selainnya itu bahwa wajibun, itu wajib. Macam Fatihah, nah itu wajib. Tasyahud akhir itu wajib, nah bacaannya. Yang lain-lain tadi sunat. Wa'alam, ketahuilah, anna salata, bahwa sembahyang itu kal insan, seperti manusia. Sembahyang itu diumpamakan macam manusia. Paruhuha wa hayatuha, ruhnya sembahyang, hidupnya sembahyang. A'ni al khusu'a wa hudhur al qalbi wal ikhlas karuhil insan wa hayatihi. Khusu' dan ikhlas itu ruhnya sembahyang. Kalau sembahyang itu kadada yang dua itu mati. Nah, mati artinya. Sama manusia, kalau kada punya roh maka mati. Manusia itu mati artinya apa? Dikubur mati ini tuh. Kalau dibawa naik ke rumah lagi kalau sudah mati. Nah sembahyang pun yang mati itu kada kalau naik ke atas itu masuk ke bawah tanah sembahyang itu. Wa arkanuha, rukun-rukun sembahyang macam Fatihah, rukun sembahyang ruku, sujud. Tajri minha, berlaku daripadanya sembahyang. Majra qalbihi, perlakuan hatinya seseorang manusia. Wa ra'sihi, dan tangannya, kepalanya. Wa kabidihi, hatinya. Idh yafutu wujudus salah, karena keluputan adanya sembahyang. Bifawatiha, dengan keluputannya itu rukun. Kama yan'adimul insan, sebagaimana tiada manusia. Bi'adamiha, dengan tiadanya itu. Nah rukun sembahyang, ruku, sujud, baca Fatihah, itu di tubuh kita ini seperti kepala. Kalau kita kada kepala, tentu kita kada manusia. Nah sembahyang pun kalau kada ada rukun, kada sembahyang. Nah jadi rukun sembahyang itu diumpamakan tubuh manusia macam kepala. Nah apalagi tadi jantung misalnya, nah hati, kada ada itu maka manusia ya mati. Nah sembahyang kalau nya kada ada rukunnya, sembahyangnya pun ya kada sembahyang ngarannya. Wasunanu, sedangkan yang sunat doa iftitah tadi kan, doa iftitah membaca auzubillah, tasyahud awal.
Nah, terus tajri minha berlaku daripada sembahyang majral yadain wal ainain war rijlain minhu berlaku sebagaimana perlakuan dua tangan, dua mata, dua kaki daripada manusia. Duduk tasawuf awal, membaca doa iftitah, membaca auzubillah, membaca surah Imbah Fatihah, itu dibandingkan manusia seperti tangan, mata, kaki. Fahiya la tafutul hayat bifawatiha, maka itu tidak keluputan hidup dengan keluputannya. Ya sembahyang kalau kita kada ba'auzubillah, ya sah saja sembahyangnya. Kita kada berdoa iftitah, sah saja sembahyangnya. Kada bertasyahud awal, sah saja sembahyangnya. Nah macam manusia, kada bertangan hidup aja, kada berbatis hidup aja, kada bermata manusia hidup aja. Walakin yasirul mar'u bipakliha musawwahal khilqah mazmuma, tetapi manusia dengan keluputan mata, tangan, kaki itu jahat kejadiannya tercela. Coba bayangkan manusia bujur hidup cuma kada bertangan, kada berbatis, kada bermata, baiklah. Nah sama sembahyang, kada bertasyahud awal, kada berkunut, kada ba'auzubillah, sembahyangnya sah, cuma sembahyangnya kayak manusia yang kada bertangan, kada berbatis tadi. Wal hayatu, sedangkan hayat tajri berlaku majra asbabil hasan, sebagaimana perlakuan sebab-sebab keindahan minal hajibain dua kaning wal lihya janggut wal ahda bulu mata wa husnil laun baiknya warna wa nahwiha dan seumpamanya. Kayak duduknya misal duduk iftiras tadi, tasahud akhir duduknya duduk tawarruk. Nah, inya berdiri sembahyang bagus, berdirinya kada menoleh menyirit kemana-mana. Itu diumpamakan di tubuh manusia macam nang kaya kaning, bulu mata, sisingut, janggut, nah, warna putih, kuning, hirang. Perumpamaan di tubuh manusia. Artinya kalau kada itu manusia hidup. Sembahyang pun kalau kada baik tadi sembahyangnya sah saja. Cuma ibarat manusia kada bakaning. Nah, ibarat manusia kada berbulu mata umpamanya. Nah, itu kalau sembahyangnya meninggal nang sunat-sunat hayat tadi. Misalnya tasawuf awal itu disunatkannya iftiras duduknya. Ini bersila, ya sah aja sembahyangnya. Cuma ibarat manusia itu kada bakaning, kada berbulu mata. Merusak akan keindahannya juga. Pamanik tasara ala aqalli ma yujzi'u minas salah, bermula orang yang memperpindik atas sekurang-kurang yang mempadakkan dari sembahyang, kana kaman ahda ila malikin minal muluk abdan maktu al atrab, sebagaimana orang yang menghadiahkan kepada raja daripada segala raja akan budak yang potong anggota tubuhnya. Orang yang sembahyang asal sah aja, sembahyangnya asal sah, kada tahu nang sunatnya digawinya kah, dikerjakannya kah sunatnya, pokoknya asal sah. Itu sama orang yang menghadiahkan kepada raja seorang budak yang potong anggota tubuhnya. Itu memberi raja nang maha mulia dengan seorang budak yang kada batis, kada bertangan. Ini bukan diupah raja, bisa tersinggung raja diberi budak nang macam itu. Makanya tadi sembahyang nang kada bagus tadi lebih cepat siksaan yang datang kepadanya daripada pahala yang diharapkan. Nah pas salatu bermula sembahyang itu qurbatun, pendekatan kita, wa tuhfatun, hadiah kita, tutaqarrabu biha, didekatkan dengan sembahyang itu ila hadrati malikil muluk, kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sembahyang itu adalah merupakan persembahan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sembahyang laksana hadiah kita, yang dengan hadiah itu mudah-mudahan kita didekatkan oleh Allah kepadanya. Kawasifatin yuhdiha talibul qurbah minas salatin ilaihim, seperti seorang gadis yang menghadiahkan akan dia oleh orang yang ingin dekat daripada raja, dihadiahkan kepada para raja.
Sama kita misalnya hendak disayangi, hendak diperhatikan, hendak dihormati, didekatkan oleh raja. Lalu kita memberi kepada raja hadiah, tentu hadiah yang paling baik, hadiah yang paling sempurna. Nah, kayak itu juga kalau kita hendak dekat lawan Tuhan, artinya persembahkanlah kepada Allah ibadah-ibadah yang bagus, ibadah-ibadah yang sempurna, jangan hanya sekadar ibadah artinya. Wa hadhihi tuhfah tu'radu 'ala Allah 'azza wa jalla summa turaddu 'alaika yaumal 'ardil akbar. Itu hadiah kita, sembahyang kita nih bukan hilang. Bacaan Quran kita yang tiap hari kita baca Quran itu bukan hilang. Itu akan dihadapkan, dinampakkan atas Allah. Kemudian dikembalikan atas engkau pada hari kiamat nantinya. Jar Tuhan ngelihat nah pemberian ikam lawan aku, sambayang ikam baiknya. Baik titah kada, bauzubillah kada, sembahyang bersurah kada. Ini sembahyang ikam yang engkau berikan kepadaku. Itu akan dikembalikan Allah kepada kita di hari kiamat dan diperlihatkan. Seluruh ibadah kita diperlihatkan kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Yasin bis maghrib mamanya. Nah, kita baca yang bagus, yang alun, kita kada supan di hadapan Allah. Nah, bacaan Yasin ikam. Bacaan Yasin yang tagumpal baca Yasin. Kada buku baruas lagi di hadapan Tuhan diputarna bacaan Yasin ikam baiknya kah ini. Mana panjang handapnya. Pada kelihatan lagi. Nah, sembahyang kita pun macam itu juga dilihatkan kepada kita di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu lengkap rekaman kehidupan kita, ibadah-ibadah kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan dibuka kembali. Namun kita mengingat ini, kita beapik sembahyang. Karena sembahyang kada hilang. Nah, kita memberi raja hadiah. Memberi raja hadiah. Kayaknya suatu hari raja akan memanggil kita dan diperlihatkan ini ya hadiah hikam ya raja. Tentu kita akan berpikir kayak apa hadiah ini sebaik mungkin, sesempurna mungkin, karena bakal dipanggil raja, ditakuni raja ini kah hadiah hikam aku ya raja. Amun hadiahnya kada kakaruan kita bakal supan kayaknya, maka di tengah orang banyak kayaknya raja itu menyidang kita, memanggil kita. Nah, ini barian pemimpulan, nah baiknya. Nah, jadi kalau kita ingat macam itu, kita sembahyang kada kakaruan. Karena sembahyang ini bukan hanya sekedar melepaskan kewajiban, bukan hanya sekedar itu, tapi sembahyang ini adalah merupakan persembahan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Fa ilaikal khiyarah, kepada engkaulah pilihan, fi tahsini suratiha wa taqbiha. Tasarah hikam aja artinya ajar sidin nih. Hikam hendak baik sembahyang tasarah hikam. Hikam hendak bebarang aja sembahyang tasarah aja. Nah, fa ilaikal khiyarah fi tahsini suratiha wa taqbihiha. Pain ahsanta, jika engkau bagus, sembahyangnya bagus, sempurna, nang sunatnya dilaksanakan, nang hayatnya dilaksanakan. Nah, paling nafsik, maka itu untuk kebahagiaan diri engkau juga di akhirat. Wa in asa'ata, jika engkau berbuat jahat, sembarangan, sembahyang asal sah aja sembahyangnya. Nah, fa'alaika, maka mudaratnya pun engkau yang akan menanggungnya. Jadi pilihan kepada kita. Nah, kemudian bayanu syurutil batinah min a'malil qalbi. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه